Halo, perkenalkan nama saya Joan Sharon dari kelas 10 MIPA 3 absen 11 SMA Trinitas. Dalam tugas sejarah Indonesia kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya Kerajaan Tarumanegara dalam mencegah banjir. Nama pertama-tama, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan tertua di Nusantara yang merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga 7 Masehi. Kata Tarumanegara berasal dari kata Taruma, yang berasal dari kata Tarum, yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yaitu Citarum, dan negara yang artinya kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanegara ini memiliki peninggalan 7 buah prasasti. Salah satunya adalah Prasasti Tugu yang ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu yang kini masuk dalam wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahatkan pada sebuah batu andesit berbentuk bulat panjang setinggi 1 meter dan terpahat 5 baris pesan yang ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-5. Prasasti Tugu ini menjelaskan mengenai upaya Kerajaan Tarumanegara dalam mencegah banjir. Isi dalam Prasasti Tugu ini bisa dilihat dalam presentasi berikut. Dan terjemahannya adalah, dulu sungai yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan punya lengan kencanan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah sungai ini sampai di istana kerajaan yang termasyhur, di dalam tahun ke-22 dari tahta yang mulia Raja Purnawarman yang berkilau-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya, serta menjadi panji segala raja, maka sekarang beliau menitahkan pula menggali sungai yang permai dan berair jernih, Gomati namanya, setelah sungai itu mengalir di tengah-tengah tanah kediaman sang pendeta Nenekda, sang Purnawarman. Pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paruh Petang bulan Palguna dan disudahi pada hari tanggal 13 Paruh Terang bulan Caitra, jadi hanya 21 hari saja. Sedang kalian itu panjangnya 6.122 tumbak atau 11 km. Selamatan baginya dilakukan oleh para Brahmana disertai 1.000 ekor sapi yang dihadiahkan. Nah, kita bisa menyimpulkan dari isi Prasasti Tugu ini bahwa Prasasti Tugu ini pertama kali menyebutkan penanggalan yang tidak membuat angka tahun yang pasti, tetapi menyebutkan Palguna dan Caitra yang bertepatan dengan bulan Februari dan April menurut penanggalan Masehi. Karena di Jawa Barat, hujan paling lebat pada bulan Januari dan Februari. Kemungkinan pembuatan sungai itu dimaksudkan untuk mengatasi banjir. Secara garis besar, prasasti tersebut berisikan pesan bahwa Raja Purnawarman menggali kali Candrabaga di daerah sekitar Bekasi dan kali Gomati di Tangerang sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir dan menyelamatkan warga dari musim kemarau yang panjang. Wilayah Tarumanegara memang rentan diterpa banjir lantaran keberadaan sungai-sungai besar yang sering meluap jika musim hujan tiba dan oleh sebab lain. Setidaknya ada 4 sungai besar yang menyangga Tarumanegara, yaitu Cisadane di sisi barat, Ciliwung di sisi tengah, serta Candrabaga, Kali Bekasi, dan Citarum di timur. Apabila banjir terjadi, sisi barat laut dari pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara juga terdampak karena mendapatkan air kiriman dari sungai-sungai tersebut. Apakah upaya Maharaja Purnawarman untuk mengatasi banjir di wilayah Kerajaan Tarumanegara, termasuk Jakarta, dengan membangun kanal membuahkan hasil? Ternyata untuk meredam banjir memanglah bukan pekerjaan yang mudah. Selain letaknya lebih rendah dari tanah Pasundan yang mengelilinginya, sehingga kerap diterpa air kiriman dari atas. Jenis daratan di kawasan ini sebagian besar berupa rawa-rawa yang jarang kering dan makin parah di musim penghujan. Banjir di Jakarta senantiasa menjadi masalah yang selalu dirasakan oleh setiap pemimpinnya, dari masa Maharaja Purnawarman hingga ke masa sekarang. Sekian presentasi saya mengenai upaya Kerajaan Tarumanegara dalam mencegah banjir. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.